Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bumi dan Antariksa. Perkenalkan, nama saya Haula Ramadhani dengan NPM 0371230008 yang akan memimpin perjalanan kali ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang matahari dan karakteristiknya. Selamat menyaksikan. Kenapa di luar panas sekali ya? Iya, panas banget. Tapi pernah gak kamu bayangin kalau dunia ini gak ada matahari? Wah, pasti kuat banget ya kalau naik ke matahari. Gak cuman gelap, adik. Semua planet bakalan membeku. Matahari itu sumber utama panas dan energi buat tata surya kita. Kalau nggak ada matahari, suhu bumi bisa langsung turun drastis. Mungkin sampai di bawah 0 derajat hanya dalam beberapa jam. Serem juga ya. Tapi kalau dingin banget kan kita masih bisa pakai selimut tebal. Selimut nggak bakalan cukup, adik. Bahkan saking dinginnya, tanaman nggak bisa fotosintetis tanpa sinar matahari. Jadi lama-lama makanan kita juga habis. Bukan cuma makanan saja yang habis, oksigen juga bisa habis. Hewan-hewan pun nggak akan bertahan. Jadi manusia juga nggak akan bisa bertahan lama ya kalau nggak ada matahari. Tepat, bahkan lautan pun bakal mulai membeku. Mungkin hanya bagian terdalam yang tetap cair karena panas dari inti bumi. Tapi itu nggak cukup untuk mendukung kehidupan seperti sekarang. Berarti kalau hidup tanpa matahari, kita kayak tinggal di planet es ya. Betul banget, dunia bakalan mirip dengan planet-planet luar seperti Uranus atau Neptunus yang dinginnya ekstrim. Aku baru sadar matahari penting banget buat cipta. Tapi kak, sebenarnya matahari itu apa sih? Matahari itu bintang, adik, sama seperti bintang lain yang kamu lihat di malam hari. Cuma karena matahari lebih dekat ke bumi, kita melihatnya lebih besar dan terang. Matahari adalah bola gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Wah, jadi matahari itu gas buah. Aku kira itu benda padat. Bukan benda padat, matahari itu terbentuk dari plasma, yaitu gas yang sangat panas sehingga atom-atomnya kehilangan elektronnya. Dan kamu tahu nggak, matahari itu sangat besar. Diameternya sekitar 1,39 juta kilometer, artinya lebih dari 100 kali diameter bumi. Besar banget. Kalau beratnya gimana? Beratnya juga luar biasa. Massa matahari itu sekitar 330.000 kali massa bumi. Bahkan matahari mengandung sekitar 99,86% massa dari seluruh tata surya kita. Jadi, hampir semua gravitasi di tata surya berasal dari matahari. Keren banget. Tapi Pak, tadi kamu bilang matahari itu punya lapisan. Emangnya ada berapa?
Ada 6 lapisan utama kalau kita hitung dari bagian dalam sampai luar. Yang pertama, ada inti matahari. Inti matahari adalah lapisan terdalam matahari yang sangat panas dan padat, serta merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang menghasilkan energi matahari. Disinilah terjadi reaksi fusi nuklir, tempat hidrogen diubah menjadi helium. Proses ini menghasilkan energi yang sangat besar. Itulah yang membuat matahari bersinar. Berarti hindi ikut wajah terkebingnya. Betul, suhu inti matahari bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Setelah inti, ada zona radiasi. Zona radiasi adalah lapisan di dalam bintang yang berfungsi menyalurkan energi dari inti ke bagian luar melalui radiasi elektromagnetik. Di lapisan ini, energi dari inti merambat perlahan dalam bentuk radiasi. Energi di sini bergerak sangat lambat, bahkan butuh waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke lapisan berikutnya. Lama banget ya, sekianku apalagi. Setelah zona radiasi, ada zona konveksi. Zona konveksi adalah lapisan terluar dari interior matahari yang berfungsi untuk mengalirkan energi panas ke bagian lain matahari. Zona ini berada di bawah lapisan fotosfer yang membentang hingga ke permukaan matahari. Di sini, energi mulai bergerak lebih cepat karena ada gerakan material panas yang naik ke permukaan. Lalu, mendingin dan turun lagi. Gerakan ini mirip air yang mendidih. Oh, kayak air yang beredar waktu direbus. Terus lapisan berikutnya apa? Di atas zona konveksi ada fotosfer. Fotosfer adalah lapisan tipis di permukaan matahari yang memancarkan cahaya. Ini adalah lapisan yang kita lihat sebagai permukaan matahari. Suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Nah, di fotosfer inilah terjadi fenomena bintik matahari, yaitu area yang lebih dingin dan gelap dibanding sekitarnya. Kenapa bisa ada bintik matahari? Itu karena adanya aktivitas magnetik yang menghambat aliran panas dari dalam matahari. Aktivitas ini juga bisa memicu letusan besar yang disebut flare matahari atau bahkan lantaran massa corona, yaitu ledakan besar partikel yang keluar dari matahari. Tapi matahari bersembadak wadarnya. Iya, menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut BMKG, ledakan di matahari disebabkan oleh adanya aktivitas internal di matahari yang terjadi karena tingkat aktivitas matahari yang mengalami pasang surut selama siklus 11 tahunan, dan itu memengaruhi bumi. Kalau lontaran partikel matahari mencapai bumi, bisa mengganggu komunikasi radio, satelit, bahkan menyebabkan aurora. Aurora itu apa? Aurora merupakan fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer. Proses terjadinya aurora itu bagaimana sih, Pak? Bermula dari matahari, sang pusat tata surya, matahari melepaskan partikel bermuatan yang disebut angin surya keluar angkasa. Nah, angin surya ini berisi proton dan elektron yang bergerak dan kecepatan tinggi. Ketika angin surya mencapai bumi, medan magnet bumi langsung bereaksi. Medan magnet kita ini berfungsi seperti perisai melindungi bumi dari partikel-partikel berbahaya tersebut. Tapi, tidak semua partikel angin surya terpantul begitu saja. Beberapa berhasil masuk melalui kutub magnet bumi
bumi, yaitu di wilayah kutub utara atau kutub selatan. Begitu partikel-partikel ini memasuki atmosfer, mereka bertabrakan dengan molekul gas di sana. Misalnya, tabrakan dengan molekul oksigen menghasilkan warna hijau atau warna merah, sementara nitrogen menghasilkan warna biru atau ungu. Dan voila, jadilah cahaya menari-nari di langit yang kita sebut aurora. Contohnya seperti ini deh. Biru tahu terus setelah fotosfer ada lapisan apa lagi? Di atas fotosfer ada kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan matahari yang berada di antara 250 mil atau 400 km dan 1.300 mil atau 2.100 km di atas lapisan fotosfer. Suhu di permukaan kromosfer juga berbeda-beda, yakni sekitar 3.700 derajat Celcius di bagian bawah yang disebut suhu minimum dan 7.700 derajat Celcius pada bagian atas. Lapisan ini lebih tipis dan warnanya merah karena dipancarkan oleh gas hidrogen. Biasanya kromosfer cuma kelihatan saat gerhana matahari total. Berarti bisa aktual makipat bisa lihat bagian matahari yang belum di atasnya ya. Betul, dan yang terakhir adalah korona, lapisan terluar matahari. Korona ini bentuknya mirip aura dan saat panas bisa lebih dari 1 juta derajat Celcius. Korona bisa lebih panas dari temukan matahari juga kan jauh dari inti. Iya, korona bisa jauh lebih panas dibandingkan permukaan matahari, walaupun secara logika kita mungkin berpikir suhu akan semakin dingin semakin jauh dari inti. Fenomena ini disebut coronal heating problem dan menjadi salah satu misteri dalam astrofisika. Salah satu teorinya adalah gelombang magnetik atau partikel energi yang membawa panas ke korona. Jadi matahari itu rumit banget ya kak. Iya, matahari itu luar biasa. Tanpa matahari, gak akan ada kehidupan di bumi. Dan walaupun panasnya ekstrim, kita tetap membutuhkan keseimbangan. Makanya penting untuk melindungi diri dari paparan sinar ultraviolet. Tapi juga menghargai peran besar matahari dalam kehidupan kita. Kak, ternyata matahari itu keren banget ya. Aku nggak nyangka kalau adalah sebesar itu dan punya banyak lapisan membumi. Iya adik, matahari itu seperti mesin raksasa yang menjaga semua kehidupan di tata surya. Tanpa dia, nggak ada siang, nggak ada malam, bahkan nggak ada kehidupan. Ini matahari nggak cuma ngasih kita terang dan panas, tapi kita sumber energi buat tumbuhan semua makhluk hidup ya. Betul sekali, matahari itu pusat dari semua yang kita butuhkan. Makanya penting banget buat kita menghargai apa yang dia berikan. Selain itu, kita juga harus menjaga bumi ini karena atmosfer kita adalah pelindung yang bikin sinar matahari nggak terlalu berbahaya. Jadi kita harus melindungi lingkungan juga ya kak. Ya atmosfer kita tetap kuat. Iya, benar. Kalau kita merawat bumi dengan baik, kita juga menjaga kehidupan kita sendiri. Mulai dari hal kecil aja, seperti nggak buang sampah sembarangan, hemat energi, atau tanam pohon. Baik sekarang aku mau lebih perhatian sama lingkungan soalnya aku jadi sadar kalau semuanya saling berhubungan. Wah, hebat adik kakak. Kalau semua orang punya kesadaran seperti kamu, bumi ini pasti jadi tempat yang lebih baik. Masih kak udah jelasin banyak soal matahari. Aku dan makin tahu oh dia memang pahlawan belum kehidupan kita. Sama-sama adik, jangan lupa selalu bijak dalam menikmati sinar matahari. Dan kalau ada pertanyaan apa-apa lagi, tanya aja ke kakak ya.